Ya, satu bagian lagi, saudara, kami akan berdialog atau berbincang mengenai PPKM darurat. Masih ada Kang Diki Budiman, epidemiolog dari Griffith University, Profesor Zulfikar Amir, guru besar bidang sosiologi bencana dari Universitas Teknologi Nanyang, Singapura, dan juga Mas Heri Trianto, Kabid Komunikasi Publik Satgas COVID-19. Mas Heri, benar juga sih yang tadi dikatakan oleh Prof. Zulfikar, sektor informal nih. Kalau saya keluar rumah kan masih ada gerobak-gerobak makanan dari pagi, siang, bahkan sampai malam hari. Ini akan ditertibkan juga dalam rangka untuk menjaga 2 minggu sampai tanggal 20 nanti dalam PPKM darurat. Ini penting supaya masyarakat juga mengerti ada sesuatu yang harus dikorbankan lebih dulu untuk situasi-situasi ke depan menekan penyebaran COVID-19. Mas Heri? Ya, kunci dalam pedoman yang ada memang semuanya harus Tutup dulu ya. menyesuaikan dengan aturan ini, dan jam 5 mereka diperbolehkan buka, tetapi memang nggak boleh makan di tempat gitu. Jamnya juga dibatasi. Tentu saja ini harus dikorbankan karena kalau yang penjual makanan jam 5 itu waktu buka gitu kan. Iya. Di pinggir jalan. Tentu saja ini akan menjadi perhatian pemerintah, dan kemarin Menteri Sosial juga sudah menghitung soal ini karena pemberlakuannya mulai besok. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebenarnya jangan lupa selain PPKM darurat ini, PPKM mikro ini kan juga SOP-nya juga sudah ada. Ketika terjadi penularan di satu lokasi, kemudian di situ akan dilakukan penguncian ya. Penguncian skala mikro kayak gitu, yang kemudian kebutuhan sosialnya dipenuhi oleh pemerintah, dan itu juga ada mekanisme pendanaannya melalui dana desa. Jadi ini jaring-jaring pengaman sosial seperti itu yang sudah dilakukan. Selain kita juga mengandalkan semangat gotong royong warga yang mungkin yang juga saling bahu membahu untuk membantu gitu. Jadi saya sih ya di level urban ya, tinggal di tempat urban, tempat saya ada 4 rumah yang kena ya. Selama ini kita supply apa yang kita bisa lakukan karena mereka melakukan isolasi gitu. Apakah bahan makanan mereka masih mau masak sendiri, atau kemudian makanan jadi juga obat-obatan. Bahkan di tingkat RT itu saya kemarin minta untuk ya kita siap-siap lah, jangan ikut ras, tapi ada beberapa tabung oksigen in case semua rumah sakit penuh dan saturasi oksigen dari pasien itu bertambah atau berkurang gitu. Ini beberapa yang dilakukan, dan kemudian memastikan bagaimana sanksi yang diberikan saya rasa juga sudah ada gitu. Jadi memang ada pidana juga bagi beberapa atau masyarakat yang tidak patuh dengan ketentuan ini. Juga di Undang-Undang Karantina sebenarnya juga diatur yang ini akan dipergunakan. Sebagian besar kemarin ini tidak dipergunakan, harus diakui, tetapi pada periode PPKM darurat semua ini akan dilakukan, sehingga kami sih berharap ini tidak perlu dilakukan karena masyarakat cukup tahu gitu, mau untuk sementara tinggal di rumah. Tetapi ya untuk ini ekses-ekses yang sebagian kecil tetap nekat kayak gitu ya, ini harus dilakukan dalam periode 3 sampai tanggal 20 nanti. Ya, oke. Kang Diki, sedikit, salah satu kuncinya juga adalah vaksinasi, di mana kita sedang gencar-gencarnya kan ya, Kang Diki. Bahkan untuk anak-anak nih kita baru mulai begitu, untuk ibu hamil dan menyusui juga sedang digalakan. Bagaimana Anda melihat ini? Ada masukankah Anda kepada pemerintah sampai ke masyarakat juga, karena kan ada kemungkinan kerumunan, saya menyebutnya begitulah, untuk kemudian lepas dari PPKM darurat yang seharusnya ada di rumah. Kang Diki. Terlepas dari semua intervensi, vaksinasi salah satu yang memang dari awal diacungi jempol ya untuk Indonesia ya, walaupun dengan beberapa kendala. Nah, dalam situasi saat ini bahkan kondisi lockdown sekalipun, vaksinasi itu harus tetap dilakukan, termasuk 3T. Jadi pelaksanaannya ini yang harus melihat kondisi di masing-masing wilayah. Artinya prosesnya harus ketat ya. Ya, prokesnya harus ketat. Kemudian juga harus sadar bahwa dalam situasi ini jangan sampai daerah harus sadar bahwa jangan sampai PPKM daruratnya dilakukan, tapi
3T dan vaksinasi ini berhenti atau melambat. Nah, ini yang salah. Karena tadi betul kata Kang Zulfikar, 3 ya. Untuk Delta varian ini strateginya tuh 3 yang terbukti saat ini ampuh. Adalah melakukan 3T, vaksinasi, dan pembatasan ketat. Either way mau lockdown ataupun sekarang PPKM darurat, yang penting lakukan. Nah, ini kaitan dengan vaksinasi, mau tidak mau kita memang harus, saya setuju mencapai 2 juta. Nah, sekarang sudah ditambahkan grup-grupnya. Nah, ini yang artinya pelaksanaannya jangan sampai menyelesaikan masalah, menimbulkan masalah. Nah, ini prokesnya ini yang harus kita perhatikan. Dan saya kira secara umum ya masih sudah cukup baik. Namun sekali lagi saat ini mungkin sedikit sebelum saya terlupa, karena tadi Kang Heri menyinggung satu hal yang sangat penting ya. Prediksi saya dalam 2 minggu ke depan ini angka kesakitan di rumah-rumah akan banyak, Mas Bayu. Nah, ini sekali lagi memperkuat apa yang disampaikan Pak Menkes, kita tidak boleh panik. Karena kepanikan ini yang membuat sekarang kan udah kolaps sistem pelayanan kesehatan kita. Dikit-dikit merasa nggak enak, datang langsung ke rumah sakit, bukan membaik, nanti malah menjadi ada potensi perburukan. Jadi kepanikan ini yang harus dihindari, dan ini harus dibangun oleh pemerintah daerah, menyadarkan bahwa kalau tidak ada gejala yang parah, ya dalam artian tuh gangguan pernapasan, dan terutama saturasi oksigen. Kalau dari sisi sains terakhir, sebetulnya kalau 92% ke bawah, itu yang berbahaya. Tapi 95% oke lah. Nah, itu saja yang menjadi rujukan. Nah, artinya yang di luar itu bisa tetap di rumah dan konsumsi obat sesuai rekomendasi dokter. Jangan sembarangan, karena akan bisa mendatangkan potensi bahaya lainnya. Dan ini yang diharapkan salah satu yang bisa mengurangi beban di fasilitas kesehatan. Nah, ini yang saya kira penting disampaikan, Mas Bayu. Ya, terakhir dari Profesor Zulfikar, ini manajemen bencana lagi dari para pemimpin daerah. Kita tadi berbincang dengan Pak Ganjar yang sering turun, Ibu Khofifah juga nggak setiap hari bersama jajaran juga turun. Pak Anies dan Pak Ahmad Riza Patria juga begitu setiap hari. DKI Jakarta, Jawa Barat, Ridwan Kamil dan seluruh jajaran termasuk di Bogor, Kang Arya juga begitu, Pak Wayan Koster juga. Tetapi ini tidak cukup di tataran atas. Semua harus turun sampai kabupaten, para bupati, terus sampai ke RT RW harus keliling untuk menjaga ini semua, untuk menjaga Indonesia. Mampukah kita melakukan ini? Ini memang bukan sesuatu yang setiap hari kita lakukan, tapi inilah momentum untuk kita melakukan ini semua. Mampu kita melakukan ini, Mas Zulfikar, manajemen bencana ini, karena ini menjadi sangat krusial bagi Indonesia, terutama Jawa dan Bali. Untuk kita lakukan bersama-sama, tetap tenang, tidak panik. Kalau tidak parah, isolasi mandiri, hal-hal semacam itu yang simpel ini harus dilakukan oleh masyarakat sendiri ke depan bersama pemerintah. Mas Zulfikar. Ya Mas, jadi pandemi ini adalah sebuah bentuk krisis yang membutuhkan respon kolektif. Tanpa adanya respon kolektif sulit untuk menghadapinya, karena penyebaran yang bersifat bersifat masif ya. Dan karena itu memang kita membutuhkan satu respon yang terorganisir dari atas ke bawah. Tetapi saya pikir kunci yang paling utama itu berada di pemerintah pusat, karena pemerintah pusat lah yang memegang otoritas tertinggi di dalam darurat kesehatan, dan seluruh informasi dan seluruh keputusan dan seluruh kebijakan itu dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang kemudian diimplementasikan pada level bawah, baik itu pada provinsi, kabupaten, kota madya, dan sebagainya gitu. Nah, satu hal yang mungkin perlu kita pahami di sini adalah bahwa PPKM darurat ini menurut saya memberi kita sebuah harapan bahwa kita mampu melakukan ini secara kolektif, dan kita tidak ada pilihan. Kita tidak bisa mengatakan tidak mampu, karena kalau misalnya tidak mampu ya bubarlah kita sebagai bangsa gitu, ya kan? Jadi kita tidak ada pilihan, kita harus mampu, dan semua harus dilakukan secara terorganisir dari atas ke bawah. Dan ini mestinya dilakukan melalui sebuah sikap yang menunjukkan empati
di mana empati itu muncul dari keputusan pemerintah, dari pemberian bantuan sosial, dari konsistensi dalam mengeluarkan kebijakan, sehingga masyarakat juga merasakan bahwa mereka diperhatikan oleh pemerintah, bahwa mereka melihat bahwa pemerintah itu mengeluarkan segala sumber daya untuk melindungi segenap masyarakat, bukan hanya sekelompok orang atau sekelompok pebisnis atau sekelompok politisi dan sebagainya, tidak, tetapi seluruh warga Indonesia, karena yang namanya kesehatan itu adalah hak asasi bagi warga negara di Indonesia. Baik, Profesor Zulfikar Amir, terima kasih. Kang Diki Budiman, terima kasih wawasannya. Mas Heri Trianto, terima kasih langkah-langkah yang akan dilakukan. Semua akan menjadi kerja keras kita semua. Terima kasih untuk bincang-bincang kita atau pagi hari ini sebagai bagian dari PPKM darurat. Simple saja, jangan keluar rumah selama 2 minggu. Tetap tenang di rumah dan bantu saudara-saudara kita atau tetangga kita jika mereka membutuhkan bantuan. Saatnya kita bergotong royong. Kita bisa menaklukkan pandemi 2 minggu ke depan. Dan ini yang menjadi harapan kita semua. Mudah-mudahan kita bisa membuat Indonesia kembali normal dan kita bisa mengatasi pandemi COVID-19.